我们要分3小队，二哥带2个资深的。奶奶，小队长，奶奶在那里。Sebuah film horor Taiwan yang disutradarai oleh Cheng Wei-hao ini diadaptasi dari sebuah urban legend Taiwan yang terkenal bernama The Little Girl in Red. Film ini didasarkan pada cerita rakyat Taiwan tentang kehadiran roh gunung yang sering membuat orang tersesat. Dalam pembuatan film ini, seorang pendeta selalu didatangkan untuk melakukan ritual penyucian sebelum syuting dimulai. Pendeta juga akan membagikan jimat pelindung pada para pemain dan kru film untuk memastikan keselamatan mereka. Dengan resiko yang cukup tinggi, film ini mampu memecahkan rekor sebagai film horor terlaris di Taiwan. Dan berikut ceritanya. Sebelum masuk ke dalam cerita, sebuah monolog menjelaskan tentang keberadaan hantu bernama Mo Xian. Dipercaya hantu itu dapat merubah wujudnya sebagai anak kecil ataupun kera. Mo Xian akan mencari orang yang sedang khawatir dan galau yang kemudian menculiknya hingga jadi orang gila. Di sebuah gunung, hutan dan pepohonan masih menjulang tinggi dipenuhi semak belukar. Seorang wanita parubaya berjalan sendirian menyusuri pepohonan itu. Terdengar ada suara anak kecil yang memanggil namanya. Wanita itu menengok, namun hanya terdengar cekikikan anak-anak di belakangnya. Sementara itu, di kota tempat tinggalnya terpajang foto Li Shui yang dinyatakan sebagai orang hilang. Petasan diledakkan di bawah foto Li Shui sebagai upaya tolak bala menurut kepercayaan setempat. Di waktu yang sama, seorang nenek bernama Liu Yin Shufang berjalan menyusuri pasar untuk kembali ke rumahnya. Langkahnya terhenti tepat di depan foto kerabatnya Shui. Ia berbicara sendiri di depan papan pengumuman orang hilang itu dan berharap agar temannya segera pulang. Mereka berdua sangat dekat dan sering bernyanyi bersama di rumah Shui. Semenjak Shui hilang, Shufang menjadi semakin kesepian. Ia pun melanjutkan langkahnya untuk kembali ke rumah. Setelah berbelanja di pasar, Shufang menyiapkan sarapan untuk cucu sematawayang yang bernama Wei. Alarm dari kamar cucunya berdering sangat kencang. Shufang masuk ke kamar Wei berusaha untuk membangunkannya. Namun pria kantoran itu tak juga bangun. Nenek kembali melanjutkan kegiatan paginya. Tak berselang lama, Wei bangun dari tidurnya dan marah-marah seperti biasanya. Karena bangun kesiangan, Wei harus buru-buru berangkat kerja. Nenek berkata jika Wei baru saja pulang jam 4 pagi dan hanya tidur selama 2 jam. Nenek mulai mengkhawatirkan kesehatan cucunya itu. Namun, Wei terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga ia makan berdiri. Nenek meneriaki Wei untuk membawa bekal makan siangnya, namun bocah itu sudah ngacir keluar rumah. Setelah cucunya pergi, Shufang mendengar ada seseorang memanggil namanya. Suara itu seperti dikenalnya. Shufang berjalan menyusuri lorong rumahnya sembari memanggil nama temannya Shui. Ia membuka pintu toilet namun tak ada siapapun di sana. Shufang kembali ke dapur dan melanjutkan beraktivitas. Terdengar suara pintu rumah terbuka. Shufang menoleh ke belakang dan posisi pintu bergerak menutup kembali. Ia bergegas mendekati pintu itu, tiba-tiba terlihat darah berceceran di lantai rumahnya. Darah itu menuju ke arah pintu. Dari belakang kepala Shufang muncul tangan anak kecil yang merasuki otaknya. Seketika itu wajah Shufang berubah menjadi menyeramkan. Dan adegan berganti. Wei naik motor menuju ke kantornya di agen perumahan elit Taiwan. Ia mendengarkan siaran pacarnya di radio. Gadis cantik itu bernama Yi Chun. Saat sedang asik mendengarkan suara Yi Chun, ponsel Wei berdering. Sang nenek mencoba untuk menelponnya berkali-kali namun panggilan itu ditolak begitu saja. Dengan santai, Wei melanjutkan perjalanan ke kantor sambil mendengarkan suara merdu pacarnya. Pagi itu, Yi Chun siaran di radio dan mendapat telepon dari pendengar setianya. Wanita dalam telepon mengeluhkan kehidupannya setelah menikah.
Ia berkata jika setelah menikah dirinya menjadi budak untuk suami, anak, bahkan mertuanya. Ji-chun menyarankan penelponnya itu untuk mendiskusikan masalahnya pada sang suami. Namun ternyata suami wanita itu justru memarahinya dan berbuat kasar. Sepertinya solusi lain yaitu ganti yang baru. Sesampainya di kantor, Wei bekerja dengan giat dan keras. Hari itu ia berhasil menyelesaikan beberapa transaksi jual beli rumah. Saat ia menunjukkan salah satu rumah kosong pada pelanggan, Wei merasakan ada bayangan yang melintas di belakangnya. Di luar rumah ada sebuah bungkusan kain merah yang berisi bekal makan siang Wei dari neneknya. Ia pun mengambil bekalnya dan menelpon sang nenek, tapi panggilannya tak diangkat. Sepulang kerja, Wei menjemput pacarnya untuk kencan berdua. Ji-chun mengakhiri siarannya dan tiba-tiba pintu studio terbuka dengan sendirinya. Ji-chun menyalakan lampu ruang siaran dan melihat ada anak kecil bersembunyi di sana. Ternyata anak itu bernama Bebe, anak dari rekan kerja Ji-chun. Tak berselang lama, Wei tiba di stasiun radio. Mereka naik motor berdua menuju ke tempat yang ingin dipamerkan Wei pada pacarnya. Tempat itu adalah apartemen mewah dengan pemandangan Taiwan yang menakjubkan. Ji-chun merasa sangat bahagia melihat rumah mewah itu. Wei berkata jika ia telah menggadaikan rumah neneknya untuk membayar uang muka pembelian rumah itu. Sembari mencumbui pacarnya, Wei mengkode untuk menikahi Ji-chun. Ji-chun mengungkapkan bahwa pernikahan bukanlah rencananya. Wanita cantik itu menegaskan jika ia belum siap menikah karena tak mau punya anak. Perdebatan tentang pernikahan itu justru membuat mereka saling bertengkar. Wei tak mau memperpanjang pertengkaran itu dan membawa Ji-chun pulang ke rumahnya. Ia berkata jika nenek sudah memasak banyak makanan malam itu. Sesampainya di rumah, Wei mencari keberadaan sang nenek. Shufang berjalan menuju ke pintu disusul oleh Wei. Nenek itu berkata jika ia akan pergi ke rumah Sui untuk bernyanyi bersama. Wei tentu kebingungan karena Sui sudah lama dilaporkan menghilang. Nenek berkata jika Sui baru saja kembali ke rumah. Setelah mengantar neneknya pergi sampai ke depan pintu, Wei bergabung dengan Ji-chun untuk menyantap makan malam berdua. Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Malam itu adalah hari pertama di mana Shufang menghilang dari rumah. Pagi itu, Sui ditemukan oleh penjaga apartemen berdiri di sudut taman. Paman Kun langsung berteriak memberitahukan warga jika Sui telah kembali. Sementara Wei lagi-lagi bangun kesiangan. Ia berlari menuju ke dapur untuk menyapa neneknya. Namun ternyata nenek belum pulang ke rumah dari semalam. Wei keluar untuk berangkat bekerja. Ia melihat kerumunan warga di depan apartemennya. Saat ia mendekati bibi Sui, wanita tua itu justru meminta maaf pada Wei. Entah kesalahan apa yang dilakukannya, Wei sendiri pun bingung dibuatnya. Wei bertanya pada Paman Kun dan warga sekitar jika neneknya telah hilang sejak semalaman dan belum kembali ke rumah. Salah satu tetangganya berkata jika lansia kadang berjalan-jalan dan lupa arah pulang. Ia meminta Wei untuk tetap tenang dan menunggu laporan dari kepolisian setempat. Sesampainya di kantor, Wei mendapatkan kiriman paket dari orang tak dikenal. Isi bungkusan paket itu adalah kamera pocket yang ternyata milik bibi Sui. Wei memutar rekaman video yang tersimpan di kamera. Terlihat neneknya dan lansia lain di apartemennya berjalan mendaki hutan pegunungan. Sang pemandu menasihati para lansia itu agar tidak menyebut nama lengkap seseorang di gunung dan jangan menepuk punggung orang yang disebut nama lengkapnya. Menurut kepercayaan warga sekitar, nama orang yang disebut itu akan ditangkap oleh penunggu gunung untuk menggantikan orang lain yang tertangkap. Di akhir video, terlihat sosok anak kecil berbaju merah sedang berjalan sendirian mengikuti perginya para lansia. Seketika itu, rekan kerja Wei berteriak jika ia mencium bau bangkai di ruangan itu. Sontak, teman-teman yang lain juga mengeluhkan bau yang sama. Sementara Wei hanya terdiam sambil kebingungan karena ia tak mencium bau apapun. Selepas kerja, Wei mendatangi Paman Kun. Ia menunjukkan kamera pocket yang diterimanya siang tadi dari Paman Kun. Penjaga apartemen itu berkata jika kamera itu adalah milik bibi Sui. Mereka berdua kemudian pergi ke rumah bibi Sui untuk mengembalikan kameranya tersebut. Sesampainya di rumah itu, Paman Kun terkejut bukan kepalang.
Ia berkata jika sore tadi Paman Kun melihat Bibi Sui makan di dalam rumahnya. Namun kondisi rumah Bibi Sui malam itu tampak kosong dan tak berpenghuni. Dengan menggunakan penerangan seadanya, mereka berdua menyusuri setiap ruangan untuk mencari keberadaan Bibi Sui. Di meja makan, tampak beberapa makanan dan minuman hangat masih tersaji. Wei melintasi meja makan itu dan tiba-tiba gelas berisi susu tumpah dengan sendirinya. Saat ia kebingungan dengan apa yang terjadi, set karaoke di ruangan itu menyala sendiri. Terdengar suara Bibi Sui bernyanyi dengan riang gembira, namun tak ada orang siapapun yang tampak di ruangan itu. Dengan terengah-engah, Paman Kun menemui Wei dan berkata jika listrik rumah itu belum berhasil dinyalakan. Pintu di belakang Paman Kun tertutup dengan sendirinya. Mereka bergegas lari dari rumah itu, namun semua pintu tertutup dan terkunci rapat. Terdengar suara anak kecil berlarian ke sana kemari sambil tertawa cekikikan. Saat Wei sangat ketakutan, pintu depan rumah Bibi Sui terbuka dengan sendirinya. Mereka langsung keluar dari rumah itu dan Wei muntah sejadinya di pinggir jalan. Pagi harinya, Wei menempelkan surat untuk sang nenek di pintu dapur, tempat biasa nenek beraktivitas. Ia menuliskan kalimat agar nenek membangunkannya jika sudah kembali ke rumah. Selepas kerja, Wei kembali menemui Paman Kun bersama Yi Chun. Mereka melihat CCTV dari area sekitaran apartemen. Nenek terlihat berjalan keluar dari rumah di pagi hari setelah Wei berangkat bekerja. Jadi saat ia pulang dan membawa Yi Chun ke rumahnya, nenek sudah menghilang. Dari CCTV jalan terlihat nenek ditarik oleh anak kecil berbaju merah entah menuju kemana. Mereka membuat pengumuman orang hilang dan mengganti foto Bibi Sui dengan foto neneknya. Untuk menolak bala, Paman Kun meledakkan petasan di bawah foto itu. Pagi kembali tiba. Wei mendengar suara nenek yang membangunkannya. Saat ia terbangun, tak ada siapapun di sampingnya. Dari luar kamarnya, Wei mendengar suara sang nenek yang seperti sedang berbicara dengan anak-anak. Ia berjalan menuju ke dapur dan melihat kenangan dirinya saat masih kecil. Ia selalu makan bersama sang nenek di meja makan itu. Wei bahkan berjanji untuk terus menemani neneknya hingga ajal tiba. Sang nenek meminta Wei untuk menepati janjinya itu, dan untuk meyakinkan sang nenek, Wei menuliskan janjinya di bawah meja makan. Wei dewasa hanya bisa menangis mengingat kenangan manis bersama sang nenek. Saat ia hendak memeriksa bawah meja, ia mendengar suara nenek memanggilnya. Wei bergegas pergi menuju ke kamar neneknya itu. Pintu lemari baju sang nenek terbuka sendiri. Saat ia akan memeriksa lemari itu, suara nenek kembali terdengar memanggilnya. Di depan kamar sang nenek bercak darah berceceran di lantai. Wei mengikuti arah bercak darah itu dan menuju ke dapur. Ia mengintip di bawah meja dan melihat tulisan janjinya saat masih kecil. Tangan anak kecil tiba-tiba menepuk pundak Wei dan mengejutkannya. Ia menengok ke atas meja dan tiba-tiba hantu anak kecil itu menakuti Wei hingga ia merangkak menabrak kabinet. Seketika itu wajah Wei berubah menyeramkan. Tangan hantu anak kecil itu masuk ke dalam kulit kepala Wei dan menutup kedua matanya. Wei terbangun dari mimpi buruknya. Ia mendengar suara piring yang bertabrakan satu sama lain. Wei berjalan ke dapur dan menemukan neneknya sedang memasak di sana. Ia bergegas mendekati neneknya itu dan memeluknya penuh kerinduan. Dengan tenang, sang nenek menghentikan tangisan cucunya. Nenek berkata pada Wei untuk membawa pacarnya ke rumah agar bisa makan bersama dengannya seperti keluarga yang utuh. Malam harinya, Yi Chun masih siaran radio. Ia menerima panggilan dari seorang pendengar bernama Su Hui. Wanita itu terus berkata jika ia tak lagi mencintainya. Yi Chun cukup bingung dengan maksud kalimat itu. Baru ia mau kasih nasihat, sambungan telepon interaktif itu terputus. Dari luar studio siaran, Wei memandangi Yi Chun. Wanita cantik itu segera mengakhiri siarannya dan menemui pacarnya. Malam itu, Wei tampak tak seperti biasanya. Wajahnya kusut dan pakaiannya berantakan dan tubuhnya bercucuran keringat dingin. Wei mengajak Yi Chun untuk pulang ke rumahnya karena nenek mengundangnya makan malam bersama.
Melihat kondisi Wei yang tampak kurang sehat, Yi Chun memaksa untuk memeriksa kesehatan Wei ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, Yi Chun mengambil formulir berobat. Tanpa ia sadari, Wei tiba-tiba menghilang begitu saja. Yi Chun mencari kemana pacarnya itu pergi. Ternyata ia sedang memandangi bayi di dalam ruang penira. Wei berkata jika bayi-bayi itu sangat lucu dan mengapa Yi Chun tak mau punya anak. Yi Chun bersikeras jika untuk memiliki anak dibutuhkan persiapan yang matang agar nasib anaknya lebih baik dari dirinya. Yi Chun merasa jika dirinya dan pacarnya belum cukup matang untuk menjadi orang tua. Terlebih lagi, kondisi ekonomi mereka memaksa untuk terus bekerja dari pagi buta hingga lewat petang. Wei lagi-lagi menghindari perdebatan itu dan pergi kembali ke rumahnya bersama Yi Chun. Sesampainya di rumah, Wei langsung makan. Yi Chun melihat makanan yang disantap pacarnya itu ternyata adalah serangga, cacing, dan hewan melata lainnya yang berbau busuk. Yi Chun sampai muntah dan mual dibuatnya, sementara Wei masih terus asyik makan. Yi Chun berlari menuju ke Paman Kun untuk meminta bantuan. Ia berteriak jika Wei berperangai sangat aneh. Paman Kun bergegas lari menuju ke rumah Wei. Di sana ia tak menemukan ada siapapun. Bahkan meja makan rumah itu bersih tanpa ada jejak masakan sedikit pun. Malam menunjukkan pukul 12 tepat. Hari itu adalah hari pertama saat Wei dinyatakan menghilang. Saat dini hari menjelang subuh, Nenek Fang ditemukan oleh polisi yang bertugas. Ia berjalan sendirian menyusuri jalanan aspal untuk kendaraan bermotor. Polisi pun menghentikan mobilnya dan mengantarkan nenek itu ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa kesehatannya dan mendapat perawatan. Saat matahari sudah meninggi, Yi Chun bersama Paman Kun membersihkan apartemen dengan doa dan petasan untuk tolak bala. Mereka mulai meledakkan petasan itu di depan apartemen hingga menuju ke dalam rumah Nenek Fang. Di dalam rumah itu, Paman Kun memercikan air suci sedangkan Yi Chun memeriksa kamar Wei. Ia menemukan sebuah kamera di kamar pacarnya itu dan mengambilnya. Setelah Paman Kun memercikan air doa ke seluruh penjuru rumah, ia mengusir hantu dengan umpatan dan makian. Paman Kun meminta Yi Chun untuk mengulangi perkataan umpatannya itu. Tanpa ragu, Yi Chun berteriak dan mengumpat serta mengusir roh halus yang meneror keluarga pacarnya. Ia meminta roh itu untuk kembali ke gunung tempat di mana seharusnya berada. Tiba-tiba, angin kencang menerpa jendela rumah itu hingga menggetarkan pot tanaman. Di siang harinya, Yi Chun kembali bersiaran dan membacakan berita kehilangan. Jika kemarin Nenek Fang yang menghilang, kini Wei juga ikut menghilang. Selepas siaran, Yi Chun didatangi oleh pihak kepolisian setempat. Pak polisi berkata jika Nenek Fang ditemukan berjalan sendirian di tengah jalan raya saat fajar menyingsing. Setelah mengetahui lokasi dirawatnya sang nenek, Yi Chun bergegas pergi ke rumah sakit untuk menjemputnya. Saat melihat wajah Yi Chun, nenek pun menangis. Ia berkata jika dirinya telah menyebut nama lengkap cucunya saat tersesat di dalam hutan. Yi Chun tak tahu apa maksud dari perkataan nenek pacarnya itu. Karena kondisi mental sang nenek masih belum stabil, rumah sakit menyarankan agar nenek dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Setelah memberikan informasi pada rumah sakit, Yi Chun kembali pulang ke apartemennya. Ia mencari tahu seluk-beluk kasus yang terjadi pada Nenek Fang. Yi Chun menemukan sebuah video yang menjelaskan tentang makhluk halus bernama Mo Shen. Makhluk itu dipercaya sebagai penunggu hutan yang akan menyesatkan manusia dan membuatnya tak bisa turun gunung. Manusia yang terperangkap di dalam hutan gunung itu akan menjadi hilang akal hingga menjadi gila. Dalam video itu juga dijelaskan bahwa dengan menyalakan petasan dan bahan peledak lain dapat menghancurkan mantra buruk dan membuat rumah menjadi layak huni. Pada saat yang sama, Yi Chun membaca beberapa artikel tentang urban legend gadis kecil berbaju merah dan kasus hilangnya lansia di area pegunungan. Gadis kecil itu bertugas untuk merayu mangsanya agar masuk ke dalam hutan terlarang di atas gunung. Yi Chun membuka kamera pocket yang ia temukan di kamar Wei. Rekaman video di kamera itu berhasil menangkap sosok anak kecil yang berbaju merah persis seperti urban legend yang dipercaya warga sekitar. Di tempat lain, Paman Kung berjaga sambil membaca majalah seperti malam-malam biasanya. Dari walkie-talkie-nya terdengar suara anak kecil yang memanggil nama panjangnya, Lin Huo Kun. Pria itu mencoba untuk mendengarkan lebih teliti lagi. Tiba-tiba, jendela di belakangnya bergeser sendiri dan terbuka sedikit.
Karena malam itu cukup dingin, Paman Kun segera menutup jendela itu lagi. Saat ia akan duduk, Paman Kun melihat ada anak kecil yang melompat seperti kera di area parkir mobil. Makhluk itu melompat ke sana kemari dengan gerakan yang sangat gesit hingga menghilang di pepohonan. Melihat makhluk mengerikan itu, Paman Kun buru-buru mengambil petasan untuk mengusir roh jahat. Jendela ruang jaga Paman Kun terbuka lagi dan tiba-tiba saking kagetnya, Paman Kun terpental hingga keluar ruang jaga. Ia merangkak menjauh dari ruangannya dan menyalakan senter. Terlihat kepala makhluk kecil menyeramkan itu mengintip dari ruang jaga. Ia merangkak mendekati Paman Kun dan menyergap hingga semua menjadi gelap gulita. Keesokan paginya, Bibi Ling, tetangga Nenek Fang, membantunya di rumah sakit untuk berganti pakaian. Kondisi mental Nenek Fang kini sudah jauh membaik dari saat pertama kali ditemukan. Yi Chun terlihat berada di depan ruangan Nenek Fang untuk berbincang dengan dokter yang merawat. Dokter itu berkata jika di dalam muntahan Nenek Fang terdapat kepompong ngengat yang masih hidup. Sang dokter berkata jika ngengat itu sangat beracun dan bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Yang membuat heran adalah serangga itu ditemukan masih hidup di dalam lambung Nenek Fang. Menurut ahli toksikologi, ngengat itu lebih dikenal sebagai ngengat kepala elang, serangga dengan spesies yang paling langka. Sementara penyebab serangga itu bisa masuk dan hidup di lambung sang nenek masih belum bisa dipastikan. Setelah dari rumah sakit, Yi Chung pulang ke apartemen dan mencari informasi tentang ngengat kepala elang. Dari internet ditemukan gambar ngengat itu yang memiliki corak seperti wajah manusia di punggungnya. Yi Chun mencoba mencocokkan wajah ngengat itu dengan legenda hantu gadis kecil berbaju merah. Dan ternyata benar, wajah anak kecil itu mirip seperti corak di punggung ngengat. Setelah mempelajari ngengat-ngengatan, Yi Chun mandi untuk menyegarkan pikiran. Wajah cantiknya terlihat sangat jelas di cermin kamarnya. Saat ia tidur pulas, laptop miliknya dan kamera milik Bibi Sui menyala sendiri hingga suara gaduh membangunkannya. Yi Chun melihat jendela kamarnya terbuka. Saat ia akan menutup jendela itu, tangannya sudah dipenuhi darah. Yi Chun memeriksa tubuhnya yang ternyata sudah bermandikan darah kental kehitaman. Seketika itu, ia panik dan berteriak histeris. Darah kental itu semakin menjerat tubuh indahnya hingga Yi Chun tak bisa beranjak dari tempat tidur. Di depan kasurnya terlihat ada sosok anak kecil yang mengerikan. Anak itu berteriak untuk menyapa kakak Yi Chun. Pacar Wei pun menjadi semakin ketakutan. Ia sampai menangis saking takutnya. Saat ia melongok ke arah anak kecil itu lagi, sosok mengerikan itu sudah menghilang dari hadapannya. Yi Chun mencari keberadaan bocil seram itu yang ternyata sedang merangkak di dinding tepat di atas kepalanya. Yi Chun menengok ke kanan dan ternyata seketika Yi Chun terbangun dari mimpi buruknya. Ia membuka selimut di kasurnya dan tak terjadi apa-apa. Ia pun menangis karena masih ketakutan dengan mimpi buruknya semalam. Siangnya, Yi Chun membawa Nenek Fang pulang ke rumah. Sebelum pergi siaran, Nenek meminta Yi Chun untuk duduk di sebelahnya. Ia bercerita jika dulu keluarga mereka termasuk orang yang kaya raya. Ayah Wei mati dengan meninggalkan banyak hutang. Dari semenjak saat itu, kehidupan mereka berubah 180 derajat. Kini, Wei harus bekerja keras banting tulang untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Nenek mengambil bungkusan kotak di atas lemarinya. Kotak itu berisi sepatu baru yang ia beli untuk Wei. Sang nenek berkata jika cucunya itu menginginkan sepatu baru. Ia pun berpesan pada Yi Chun untuk menjaga Wei dengan baik setelah cucunya kembali ke rumah. Tampaknya, sang nenek berencana untuk pergi hari itu dan mencari keberadaan cucu satu-satunya. Karena harus bekerja, Yi Chun meminta tolong Paman Kun untuk mengawasi Nenek Fang. Ia berharap Paman Kun bisa menghalangi nenek jika ia keluar dari rumahnya. Paman Kun tak berkata banyak dan hanya mengangguk-anggukkan kepala. Saat siaran, Yi Chun meminta pendengarnya untuk memberikan informasi tentang habitat ngengat kepala elang dan bagaimana cara menemukan serangga langka itu. Setelah siaran, Yi Chun melihat bayangan anak kecil dan mengira bayangan itu adalah Baby, anak temannya. Tapi ternyata Baby berjalan bersama ibunya dari arah yang lain. Suara anak kecil yang berlarian kembali terdengar menuju ke arah studio siaran.
Yichun mengintip dari jendela siarannya dan melihat bayangan wanita berdiri di belakangnya. Tak berselang lama, telepon di mejanya berdering. Seorang pendengar memberikan informasi tentang lokasi kemungkinan ditemukannya ngengat elang. Dalam secari kertas, Yichun menuliskan habitat serangga langka itu, yaitu walang kongkeng sengkengao. Ponsel Yichun berdering. Ia mendapat panggilan dari polisi yang mengabarkan jika Nenek Fang hilang lagi dari rumahnya. Di apartemen sang nenek, polisi ramai berdatangan dan meminta keterangan dari Paman Kun. Paman Kun hanya berkata jika Nenek Fang pergi ke suatu tempat untuk mencari cucunya. Namun, ia tak bisa mengatakan di mana tepatnya tempat itu. Yichun bergabung dan berkata jika Nenek Fang pergi ke Walang Kokeng Sengkengao. Mendengar nama itu, Paman Kun berkata jika semua orang akan hilang di Walang Kokeng. Di waktu yang sama, Nenek Fang terlihat berjalan kaki menyusuri semak belukar dan pepohonan yang tinggi menjulang. Dengan membawa sepatu baru, Nenek Fang berjalan semakin dalam ke arah hutan. Malam harinya, Yichun kembali ke rumah Wei untuk menunggu dijemput polisi. Yichun bergabung dengan kelompok penyelamat lokal dalam misi menemukan Wei dan neneknya. Ia menyempatkan diri untuk duduk di kasur Wei dan melihat foto kebersamaan mereka yang dipajang di dinding kamar itu. Di balik foto itu tertulis keinginan Wei untuk menikahi Yichun setelah 5 tahun pacaran. Tulisan pacarnya itu membuat Yichun bersedih hingga menangis sesenggukan. Dalam perjalanannya menuju kaki gunung, petugas SAR memberi peralatan guna mengantisipasi adanya kecelakaan. Yichun dibekali dengan beberapa helai kain merah dan peluit. Kain merah itu digunakan saat ia tersesat di hutan dengan mengikatkan tali itu ke sebuah pohon. Sementara peluit berguna untuk memanggil rekan lainnya saat Yichun kehilangan arah. Selain itu, ia dibekali kembang api darurat untuk menakuti hewan buas sekaligus juga bisa digunakan sebagai penerangan sementara. Setelah semuanya dibawa, Yichun harus menandatangani sebuah dokumen yang menegaskan jika ia secara sukarela bergabung dengan tim penyelamat untuk masuk ke hutan liar. Mereka sampai di hutan Walang Kokeng dan berjalan menyusuri semak hingga siang hari. Yichun melihat Nenek Fang tergeletak di pinggir sungai. Ia berteriak memanggil rekan yang berjalan mendahuluinya. Semua orang bergegas menyelamatkan sang nenek yang terbujur kaku lemah tak berdaya itu. Nenek Fang menolak untuk diselamatkan dan berkata jika ada satu orang yang harus tetap tinggal di hutan itu. Namun, tim SAR tetap memaksa untuk membawa nenek ke kota. Sementara itu, Yichun melanjutkan perjalanan untuk mencari pacarnya Wei. Salah satu anggota menemukan sepatu lama Wei yang hanya satu sisi di pinggir sungai. Hingga malam tiba, Yichun beristirahat bersama anggota penyelamat lainnya. Mereka memberikan makanan siap saji sebagai pengganjal perut. Yichun bertanya, mengapa banyak orang yang menghilang di gunung? Kapten SAR yang bernama Bin menjelaskan jika tiap pohon memiliki jiwa. Saat manusia menebang pohon dengan cara yang salah, gunung akan menangkap seseorang dan menanamkan jiwanya di gunung. Setelah percakapan itu, mereka beristirahat di tenda masing-masing. Pagi harinya, semua bergegas untuk melanjutkan pencarian. Di antara semak-semak, terlihat ada ngengat yang berterbangan. Sepertinya para ngengat itu sudah menunggu kedatangan mereka. Di ujung jalan setapak, mereka bertemu dengan Simpang 3 dan memutuskan untuk berpencar peregu. Yichun bergabung dengan ketua regu Bin. Di tengah perjalanan, langkah kaki Yichun semakin berat. Bin berulang kali mundur ke belakang untuk memastikan kondisi Yichun. Saat melewati tanjakan yang sedikit berkelok, Yichun sudah kehilangan jejak teman-temannya. Ia pun panik dan berlari lurus ke depan. Langkahnya terhenti di sebuah persimpangan. Yichun memilih untuk berjalan ke arah yang lainnya. Ia terus berlari dan melihat bayangan tim SAR lainnya. Yichun berteriak, namun orang itu tak mendengarnya dan terus berjalan. Yichun menerobos semak belukar dan membuatnya semakin tersesat. Ia melihat Wei berdiri di tengah hutan. Saat ia mendekat, bayangan itu menghilang. Hari sudah semakin gelap. Kabut tebal menyelimuti gunung itu dan membuat Yichun semakin ketakutan.
Ia mengikat kain merah ke kedua pohon di depannya dan berjalan mencari jalan setapak yang bisa dilalui manusia. Hingga malam tiba, Yichun masih terus berjalan sambil meniup peluit ratusan kali. Setelah lama berjalan, ternyata Yichun kembali ke tempat semula. Karena merasa sangat frustasi, Yichun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan makan snack. Saat ia asik makan, terlihat ada ngengat di hadapannya dan tangan menepuk punggungnya dan membuat Yichun terkejut dan melempar senternya. Gadis itu menyalakan kembang api sebagai pengganti penerangan. Di hadapannya, seekor ngengat raksasa terbang dan menyerang hingga Yichun jatuh tersungkur. Setelah beberapa saat, terdengar suara anak kecil memanggil nama lengkap Shen Yichun. Gadis itu tersadar dari pingsannya dan tergeletak di tengah hutan tanpa ada siapapun di sampingnya. Yichun kembali menyalakan kembang api untuk melihat kondisi sekitarnya. Terdengar suara anak kecil yang memanggilnya ibu. Sambil membawa obor, Yichun berlari ke sumber suara dan tiba-tiba ia terjatuh lagi dan melihat sosok manusia bertengger di sela-sela ranting pepohonan. Ternyata ada banyak mayat manusia yang telah hilang terperangkap di akar pohon itu. Yichun mulai merasakan adanya pergerakan di dalam perutnya. Saat ia singkap bajunya, terlihat ada bayi di dalam perutnya yang merengek ingin keluar. Dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, Yichun melahirkan bayi di tengah hutan. Bayi itu lahir dengan kondisi sudah balita dan berkata pada Yichun mengapa Yichun membunuh bayinya sendiri. Ternyata Yichun pernah mengaborsi anak hasil hubungannya dengan Wei. Gadis itu menangis dan meminta maaf pada arwah si jabang bayi. Ia menggendong anak itu sambil terus menangis meminta maaf atas kesalahan yang telah lalu. Tiba-tiba Yichun terbangun dari mimpi buruknya. Pagi itu ia berada di dalam rumah mewah bersama Wei. Terlihat pacarnya Wei sedang menyiapkan sarapan dan mengajak Yichun untuk bergegas makan. Wei berkata jika mereka sudah menikah selama 2 tahun dan nenek Fang tinggal di panti jompo. Yichun mulai merasa ada yang tidak beres. Ia berjalan menuju ke arah pintu untuk keluar namun Wei menghalanginya. Yichun berlari kembali ke dalam kamar dan kesadarannya mulai pulih. Ia mengambil kembang api di sakunya dan menyalakannya. Seketika itu Yichun sudah kembali berada di dalam hutan. Ia melihat jasad Wei bertengger di antara ranting pohon yang besar. Yichun memanggil nama lengkap Ho Jing Wei berulang kali untuk menyadarkannya dari mimpi. Sementara itu, hantu bayi menyerang Yichun dan menghalangi upayanya untuk menyelamatkan Wei. Yichun memotong ranting itu dengan pisau kecil dan bergegas membawa pacarnya kabur. Saat mereka berlari untuk menyelamatkan diri, Wei tersandung dan diserang oleh hantu anak kecil berbaju merah. Hantu penunggu gunung itu terlihat sangat marah dengan pemberontakan yang dilakukan Yichun. Ranting pohon di bawah tubuh Yichun bergerak melilitnya. Hantu anak kecil itu berubah menjadi hantu wanita dewasa yang mengerikan. Ia menyerang Yichun yang mencekik lehernya. Sementara itu, Yichun terus berusaha meraih kembang api di saku celananya. Sedangkan jasad Wei sedang dikembalikan lagi ke ranting pohon oleh makhluk aneh berbentuk bayi. Saat Yichun terjebak dalam keputusasaan, otaknya kembali kilas balik di mana ia menolak untuk menikahi Jing Wei. Yichun menyesal telah menolak lamaran pacarnya dan membuat hidup mereka semakin tak menentu. Dengan kekuatan penuh, tangan Yichun berhasil meraih kembang api di saku celananya dan menyalakan api tepat di pahanya sendiri. Sambil gemetaran menahan panasnya api, Yichun melemparkan api itu ke arah hantu Mo Shen. Seketika itu muncul cahaya terik menyinari hutan seperti siang hari. Para hantu dan roh halus yang mengelilingi Yichun dan Wei pun lenyap seketika. Yichun memeluk tubuh Wei dengan erat dan keberadaan mereka akhirnya terlihat oleh tim penyelamat. Dengan tandu, Yichun dan Wei dibawa keluar dari hutan untuk kembali ke rumah neneknya. Nenek Fang menyambut kehadiran mereka dengan penuh kebahagiaan. Ia berkata jika rumah itu akan diberikan untuk cucunya Wei agar bisa menjalani kehidupan berumah tangga bersama Yichun. Akhirnya mereka pun menikah dan memutuskan untuk memiliki anak. Yichun berangkat kerja di antara suaminya dengan keadaan perut hamil besar. Setelah siaran, Yichun berbelanja bersama nenek di pasar. Saat film akan segera usai, Yichun,
Wei dan nenek Wei makan bersama dengan gembira. Semua tampak kembali normal. Hingga seekor ngangkat elang kematian terbang di dinding rumah itu, mengisyaratkan bahwa Yichun tidak pernah melarikan diri dari hutan dan masih terjebak di sana dalam genjutsu. Di akhir film, tampak hasil USG perut Yichun yang menyerupai janin dengan wajah ngangkat elang. Film pun berakhir. Fenomena orang hilang di gunung tampaknya tak hanya terjadi di Indonesia saja. Hampir semua negara bergunung memiliki mitos dan kepercayaannya sendiri terkait hilangnya pendaki. Di balik cerita urban legend itu, pengalaman mistis mendaki gunung yang tersesat merupakan bukti nyata tentang keberadaan makhluk tak kasat mata, terutama jika tersesat di hutan belantara. Secara keseluruhan, film ini menjelaskan secara gamblang kepercayaan orang Taiwan tentang roh penunggu gunung. Banyaknya kasus orang hilang terutama lansia yang mendaki gunung di Taiwan bahkan menjadi sorotan pemerintah setempat. Hingga saat ini sudah banyak lansia yang hilang saat mengikuti kegiatan mendaki gunung. Bagi para supai yang hobi naik gunung, tetap berhati-hati dan ikuti peraturan yang berlaku. Terima kasih dan sampai jumpa.